Apa yang kalian pahami tentang saya? Apakah ini? Innalillah, iya naon, beungeut. Atau ini? 4347. Atau ini? Waduh. Dan ini? Semuanya akan saya bongkar dari semua pertanyaan kalian semuanya, dan saya akan berkata jujur kepada kalian semuanya. Jangan skip video ini dari awal sampai akhir. Saya ingin kalian semuanya memahami semua apa yang selama ini saya lakukan dan apa tujuan yang saat ini ingin saya capai. Beberapa jam yang lalu, saya telah memposting sebuah pertanyaan di salah satu akun channel saya. Dan alhamdulillah banyak sekali komentar-komentar dari kalian semuanya yang kepo tentang kehidupan saya. Jadi buat teman-teman semuanya, simak baik-baik dari semua jawaban-jawaban saya dari awal sampai akhir. Karena bukan hanya video sekilas menjawab pertanyaan dari subscriber, tapi saya akan membahas semuanya tentang kehidupan saya sampai saat ini, termasuk dengan semua konten yang saya buat. Perlu kalian ketahui, 2016 adalah awal karir saya terjun di dunia YouTube. Sampai detik ini di tahun 2022, alhamdulillah saya masih ada di YouTube menemani kalian semuanya. Meskipun pada awalnya saya bukan lahir di konten misteri. Dan meskipun pada awalnya juga saya ragu dengan apa yang saya lakukan. Dan tempo lalu saya sering mengunjungi tempat-tempat seminar dan banyak sekali motivasi-motivasi dari orang-orang yang saya kunjungi. Dan kalian tahu, tempat-tempat seminar bukanlah tempat yang gratis. Ketika kita mendengarkan orang-orang memberikan motivasi kepada audiensnya. Dan semua itu saya akan jawab di sebuah pertanyaan yang kalian sudah tulis di komunitas YouTube saya. Pertanyaan yang pertama datangnya dari @nurhalimiawardanika 411M1MI3. Di sini ada 6 pertanyaan. Selain ke YouTube ini, Waian kerjanya apa aja? Untuk sekarang atau dulu? Kalau untuk sekarang saya kerjanya setiap hari ngonten. Dan kalau dulu saya adalah seorang sales, pernah. Kerja bangunan juga pernah. Terus jadi tukang jahit juga pernah. Jadi gelandangan di Jakarta pun pernah. Kalau kalian tahu daerah Cengkareng, itulah tempat saya dulu bergelandangan. Saya sempat cerita pada waktu itu bahwasanya saya datang ke Jakarta bermodalkan uang 90.000 untuk mencari pekerjaan. Datangnya saya ke Jakarta belum tahu apa yang ingin saya lakukan di sana sampai saya mendapatkan pekerjaan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yang paling disukai sama kamu itu apa, Wak? Yang disukai sama saya kalau tentang makanan, sebetulnya saya nggak ribet sih. Hampir semuanya suka kalau tentang makanan ya. Jadi istri saya masak apapun saya suka. Terus minuman, ya yang penting bukan minuman-minuman beralkohol, saya suka. Pertanyaan yang ketiga, hobi yang paling disukai dari sekian hobi. Hobi yang paling saya sukai adalah bekerja. Tapi ketika gabut, ketika saya kehilangan konsep di otak saya untuk membuat konten komedi, atau saya mau buat pekerjaan apa di channel-channel lain di luar misteri, pasti saya larinya ke mancing. Sebelum ke misteri, tujuan karir kamu sebelumnya mau kemana? Jadi artis atau atlet? Saya dicita-citakan dari mak saya ini ya, Mak Mimin yang sangat-sangat super duper cerewet sehingga saya seperti ini. Dari kecerewetan seorang ibu itu justru membuat pribadi kita itu jauh lebih baik. Itu menurut penilaian saya sendiri. Waktu saya kecil itu saya sering megang mainan gitar-gitaran. Terus saya bergaya seperti Rhoma Irama dan saya suka nyanyi-nyanyi dangdut. Terus ibu saya pengen saya ada di televisi, main film. Intinya ibu saya pengen saya jadi artis. Suka kucing atau enggak?
Suka dong. Di rumah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Yang satu dibuang. Eits. Kalian jangan salah paham dulu. Yang satu dibuang karena bukan kucing saya. Tiap hari kerjaannya terus di dalam rumah. Dan yang punya saya 3. Dia tidak di dalam rumah. Gitulah. Saya suka. Setiap hari kalau lagi kosong ngerjain apa? Setiap hari kalau lagi kosong itu saya sibuk dengan keluarga. Karena secara saya memiliki 15 channel, satu hari syuting itu bisa sampai 8 video untuk masing-masing satu channel. Itu pun kalau lagi saya moodnya kurang. Tapi kalau moodnya lagi bagus, dari pagi sampai sore, sampai malam, ketemu pagi lagi, ya paling waktu tidur cuma beberapa jam, ya saya kerjaannya ngonten. Dan ketika ada waktu-waktu senggang, saya sama keluarga. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari @damarangga Dharma. Yang mau saya tanyakan adalah kapan Kang Ian nikah lagi? Pertanyaan yang selanjutnya dari @siska Mojang Bandung. Ayah, mantap ini. Waalaikumsalam. Ini kan di sini pertanyaan assalamualaikum, jadi saya jawab waalaikumsalam aja dah. Saya perhatikan kehidupan Kang Ian, alhamdulillah berkecukupan Kang. Lalu apa langkah-langkah menuju hidup yang sukses seperti Kang Ian? Saya ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi Kang. Nuhun Kang sebelumnya. Kuncinya adalah banyakin bersyukur. Next, @derijani Panjalu 366. Yang saya bingung sekarang, kok hidup ini terasa hampa? Apa motivasi hidup diri ini? Motivasi hidup diri ini apa? Ketika Anda merasa bingung, hampa, mungkin jauh daripada kata agama. Sebetulnya tujuan hidup seseorang itu adalah bukan di dunia, tapi di akhirat. 50% kita kejar dunia kita, 50% kita juga kejar akhirat kita. Jadi harus seimbang. Dimanapun tempatnya kita harus seimbang. Paham? Saya percaya bahwa sesuatu, kesuksesan, keberhasilan, dan yang terjadi itu kalau tanpa ikut campur tangan Tuhan, semuanya tidak akan pernah terjadi. Tapi ingat, kita tidak bisa semata-mata mendapatkan uang kalau misalkan kita tidak bekerja. Begitu juga dengan keberhasilan. Tidak semata-mata kita berhasil kalau tidak ada orang yang mengangkatnya, kalau tidak ada orang yang membantunya. Ada yang disebut syariat. Syariatnya kita bisa berhasil sampai sejauh ini diberikan pelajaran dari siapa, bagaimana, doa dari mana, tentunya melibatkan banyak orang, melibatkan teman kita, melibatkan tetangga kita, melibatkan kedua orang tua, keluarga, semuanya dilibatkan dalam urusan karir kita. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian untuk menonton video setelah ini. Jangan skip karena saya di sini akan memperlihatkan kondisi saya saat itu, ya. Bagaimana saya dibesarkan dan di rumah mana saya dibesarkan. Perbandingannya dengan sekarang seperti apa. Semoga kalian bisa menonton video tayangan nanti untuk dijadikan bahan motivasi buat kalian semuanya. Karena percayalah teman-teman, segala sesuatu yang kita perjuangkan ketika kita sungguh-sungguh diiringi dengan keikhlasan dan doa, insya Allah tidak pernah ada yang sia-sia. Sekalipun kita gagal, justru kita akan banyak belajar dari suatu kegagalan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah melihat video ini. Silahkan kalian tonton cuplikan ini sampai selesai. Tetap di rumah aja, rebahan, ngopi, bersandar di pangkuan pasangan kalian masing-masing. Ingat, jangan bersandar di istri orang, bahaya. Saya Kang Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, ini rumah saya dan ini mama saya. Wah ini nih. Nah ini mak saya yang dimana ngurus saya dari bayi banget. Ya, kalau yang kalian tahu kan mama saya itu mama cucu, tapi posisinya saya dibesarin sama emak saya tempo lalu. Nah, ini tuh salah satu tempat yang membesarkan saya, teman-teman. Di sini saya dibesarkan dan ini adalah lahan yang bukan milik saya. Artinya ini dipinjam oleh seseorang yang memang kaya raya. Dia meminjamkan ke keluarga saya untuk ditempatin karena memang
dari dulu memang kami ini ngontrak teman-teman, dan teksturnya ya tetap seperti ini dari dulu. Coba masuk, nah kayak gini nih. Ini tuh mak saya itu jualan di sini, buka warung ya. Terus masuk lagi ke sini. Nah di sini nih yang paling menarik. Nah ini tuh kamar tidur saya sama emak saya. Jadi saya itu tidur tuh meskipun udah gede sama emak saya di sini. Nah bapak saya di sini nih. Nah ini bapak saya sholat pun di sini. Dan karena rumahnya terbuat, kalau dulu itu ini masih pakai bilik namanya. Nah kayak gini nih contohnya nih. Nih masih pakai bilik. Jadi kalau misalkan hujan itu ada irisan teman-teman. Kalau berisik ya pasti berisik banget. Nah kamar mandinya di mana Kang Ian? Nah ini kamar mandinya nih, kesini nih. Tuh nih. Kamar mandi yang sangat mewah, WC-nya duduk ya. Wah baknya juga, wah shower nih. Ini showernya mantap, keren banget. Dan dari dalam langsung keluar ke sini. Udah seperti ini aja. Dan di sini ada lahan berkebun yang memang lahan berkebun ini itu sengaja kita kelola. Jadi ini tadinya itu rimbun banget, penuh dengan rumput, tidak terurus. Alhasil tanah ini dipinjamkan sama keluarga saya, terus ngebangun gubuk ini, dan nggak sewa juga ya di sini. Yang penting kebunnya diurus. Mentang-mentang saya bergerak di dunia misteri, tuh lihat. Saya sudah terbiasa tidur deket makam. Tapi ini bukan makam keluarga saya, ini makam keluarga yang punya tanah ini. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah base camp saya. Ini tuh garasi, teman-teman. Ada 2 pintu garasi mobil, dan kalian tahu nggak ketika garasinya di sini, mobilnya tiap hari di sana. Di sini nih. Nah, tiap hari garasi mobilnya disimpan di sini karena saya ribet buka garasi setiap hari, terus kalau mau keluar kita buka lagi gitu kan, kayak jadi males kayak gitu loh teman-teman. Dan base camp ini juga sengaja saya persiapkan untuk kalau ada tamu, kayak ada subscriber, terkhususnya kalau misalkan tamu itu nginep, ya paling saya lempar ke sini ya, di sini. Nah ini base camp punya saya, tapi daripada kosong ya, nggak ada orang yang nginepin, takutnya jadi sarang hantu ya kan, alhasil ditempatin sama Baim dan Akbar. Jadi di base camp ini tuh 2 keluarga sekaligus. Oke, ya beginilah, udah lumayan luas sih sebetulnya ini, sekitar 30 bataan. 30 bata itu kurang lebih berapa ya, ya luas lah pokoknya. Kita lanjut ke tempat lain. Nah kalau ini tampak dari bagian luar ya teman-teman. Untuk sampingnya juga belum diapa-apain. Terus ininya juga banyak besi-besi karena tadinya mau bikin dak juga teman-teman. Jadi saya belum renov lagi lah teman-teman. Ininya juga kecil, untuk lahannya, tanahnya juga nggak terlalu besar ya. Nah kalau ini sebetulnya saya kenapa beli motor ini, karena dulu saya waktu masih muda memang sangat memimpikan motor ini. Sebetulnya jarang kepake juga, dan ini disimpan di luar aja tiap hari seperti ini gitu kan. Ya hanya untuk sekedar kepuasan lah, bahwasanya dulu itu memimpikan motor ini, dan sekarang alhamdulillah udah punya teman-teman. Terus di sebelah sini nih, ini ada motor Vespa. Ini digunakan oleh istri sih sebetulnya, karena ya biasa kalau namanya wanita ya, kalau lakinya beli ini terus istrinya pasti pengen beli ini. Nah jadi ini nih lagi hujan tuh, sampai kehujanan seperti ini. Oke lah, kita langsung masuk ke dalam ya. Oke, nah ini ruangan tamu
Ya, sebetulnya ini menurut saya udah rapi ya. Dan ini bukan sengaja saya rapihin dulu. Sebetulnya ini kayak kapal pecah tadinya mah ya teman-teman. Nah, tiap pagi ya istri beres-beres, ngepel dan semuanya. Ini tuh baru diberesin. Paling nanti sore atau malam udah berantakan lagi. Banyak sekali barang-barang yang tidak menempatkan diri di tempat yang semestinya. Kayak macam ini nih. Tripod kan ngapain disimpan di sini gitu ya. Nah, ini mah untuk tamu aja lah. Dulu tuh ruangan ini tuh banyak sekali dikunjungi oleh teman-teman tamu-tamu dari mana-mana ya, se-Indonesia lah ya. Orang-orang yang mengenal saya di YouTube itu mereka disambut oleh saya itu di sini. Bahkan setiap malam anak-anak yang konten kreator sharing atau apapun itu semuanya di sini teman-teman. Nah, dan ini adalah ruang editor karyawan saya. Jadi dulu tuh memang tempat ini itu adalah salah satu kamar saya ya, sama istri. Dan kebetulan kalau kalian lihat di sini, perhatikan ya, tempatnya sangat-sangat berantakan sekali. Dan jujur salah satu yang memang sulit di rumah saya itu adalah merapihkan rumah. Karena ketika istri bukannya nggak rajin ya, istri justru rajin, dia membereskan dan merapikan, dan alhasil saya yang mengacak-ngacak lagi sendiri. Karena saya tidak selalu menyimpan barang-barang saya di tempatnya. Karena gini, saya itu orangnya gampang lupa, kayak barang-barang kecil seperti kayak contoh mic seperti ini, terus barang-barang yang bergeletak di sini, itu tuh biasanya saya sering lupa. Nah, kebetulan di sini tuh ada 2 komputer dan tadinya itu 3 komputer, tapi rusak 1, sekarang tinggal 2, dan saya juga merasa sudah cukup sih dengan menggunakan 2 komputer teman-teman. Ya, untuk komputer yang ini digunakan ngedit kayak semacam animasi, konten-konten. Dulu itu ada konten komedi, podcast, terus ada konten cerita misteri, terus ada banyak lah, karena kurang lebihnya sekitar 15 channel setiap hari kita produksi. Seperti itu teman-teman. Dan satu lagi di sini ada kamar kecil ya, yang memang kamar kecil ini saya siapkan untuk karyawan saya. Ya, dulunya sih ini kan karena bekas kamar tidur saya, jadi saya paling males kalau misalkan ke kamar mandi atau istri ke kamar mandi harus keluar lewat depan rumah dulu. Jadi kita bikin kamar mandi di sini. Kesini ada lemari kaca. Nah, lemari kaca ini sebetulnya ini tidak beli baru ya teman-teman, ini beli bekasan. Jadi ada orang kaya yang memang dia mau pindahan karena nggak mau ribet bawa-bawa barang kayak semacam ini, takut pecah di jalan, akhirnya dijual. Dulu tuh ini beli tuh kurang lebih sekitar 1.800.000 lemari kaca hias. Dan sebetulnya nggak ada hiasan-hiasan juga sih di sini, malah tetap aja berantakan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau ini lemari sepatu biasa, kalau namanya istri itu sangat-sangat rajin yang namanya arisan. Nah, ini arisan barang, ini baru, dan ya buat koleksi sepatu-sepatu aja, tas gitu kan ya, seperti ini. Kalau disebut mahal sih ya sepatu-sepatu dan ini enggak lah ya, ini hampir kebanyakan justru barang-barang sepatu-sepatu saya ini dikasih atau endorse dari subscriber atau dari suatu perusahaan seperti itu teman-teman. Nah, dan kalau ini dulunya bekas ruang editor pertama kali saya memiliki komputer. Dan sekarang terbengkalai. Jadi disebut gudang bukan, tapi di sini banyak barang-barang yang ya kepake sih, makanya masih disimpan. Cuman saya bingung ini untuk ruangan apa nanti ke depannya. Dan di sini nih ada banyak mainan, mobil-mobilan tuh ya. Ini bekas bikin konten anak teman-teman. Dan di sini ada dus-dus ya, ada dus apa ini? Sub. Ini dus, kalau nggak salah AC. Ini dus AC ya kan. Jadi ya seperti ini nih. Dulu saya ruangan editornya ya segini gitu. Karena komputernya baru cuman 1, terus nambah 1 lagi disimpan di sana jadi 2. Nah, dan di belakang sana tuh ada, bentar saya lihat ya.
Nah, ini nih. Sangat berantakan sekali. Belum pada dicuciin tuh. Soalnya barusan habis pada makan juga. Ini tuh sebenarnya baru, teman-teman. Tadinya di sini tuh tempat cuci piring, tempat nyuci. Di sini ada mesin cuci, ya kan? Nah, di sini disimpannya. Nah, sekarang sudah dijadikan dapur. Karena jujur saya belum punya dapur dan ini pun belum beres, belum pada dipopok ya. Ini kulkas, dispenser, jadi nyeduh kopi atau mau makan. Di sini ada lemari buat nyimpan makanan. Nah, di sini ya seperti inilah, masih pada geletakan, belum begitu beres, teman-teman. Nah, kalau ini bagian atas ruangan lantai 2 untuk tampak bagian depannya ya. Ini sebetulnya ngeri banget sih. Ini belum ada pagar, terus di sini ada tanaman-tanaman nggak jelas yang memang tujuannya nih ya, tanaman ini disimpan di sini oleh istri saya. Takutnya ada teman datang ke sini bawa anak kecil, terus dia lari-lari, takutnya terpleset. Ada ini, jadi tertahan. Mungkin gitu konsepnya. Dan sebetulnya saya bikin konsep 2 lantai ini karena ingin melihat pemandangan yang hijau-hijau. Jadi kalau misalkan kalian pernah baca di subhanallah, ada petir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke, lanjut. Kalau misalkan kalian pernah baca di beberapa artikel ya, bahwasanya ketika melihat dedaunan yang berwarna hijau itu bagus banget buat mata. Jangan tanya kalian, kok kenapa depannya belum dipasang pagar teralis atau apa? Ya, belum ada uang. Kadang ada malah keperluan yang lain lah, itulah salah saya ya. Biasanya kalau misalkan rumah belum jadi, kata orang tua, jangan ditempatin dulu. Biasanya nanti males lagi untuk rehab. Bener. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini ruangan apa saya nggak tahu. Ini ya ruangan keluarga lah ya. Ini ruangan keluarga dan hanya untuk nonton TV, main PlayStation, dan inilah penampakan yang sangat-sangat membagongkan. Belum diberesin. Biasanya kalau jam habis asar tuh istri tuh dia nyetrika. Nah, kebetulan ini kan belum lewat asar juga ya. Jadi ininya masih ya kayak gini lah, berserakan, nggak jelas gitu ya kan teman-teman. Nah, kayak bunga ini tuh sebetulnya baru sih, kemarin-kemarin kagak ada, teman-teman. Nah, ini kamar anak saya, Dava, terus ini yang satunya ini kamar saya sama istri saya. Tapi tetap aja sih, karena Dava usianya baru kelas 1 SD, jadi kalau tidur itu masih pengen ngumpul bertiga. Nggak tau lah. Jadi kamar ini tuh sesekali aja ditidurin sama saya kadang ya, kalau lagi pengen sendiri di situ. Nah, ini adalah ruangan kebanggaan saya. Di sini tempat kerja saya, bikin konten cerita misteri, terus konten apalah, pokoknya banyak di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan keutamaan sholat 5 waktu. Oke. Subuh penghalang masuk neraka, zuhur terbukanya pintu langit, asar penjaga kesehatan, maghrib diterimanya taubat, isya kedamaian dalam tidur, sukar didapat. Ini kayak tulisan bahasa Malaysia ya, sukar didapat. Nah, untuk di sini ini kamar mandi. Oke lah, nggak apa-apa ya untuk kamar mandi di sini. Ini kamar mandi untuk mandi, untuk mandi ya. Dan ini kenapa sebetulnya saya lebih senang pakai WC jongkok ya. Tapi berhubung biasa kalah lagi sama istri pengen WC-nya duduk ya. Ya udah, di sini nggak ada bak, cuman ada ya ini nih, ember air doang seperti ini. Udah, nggak ada lagi. Terus disimpan ini. Sebetulnya kayak gini tuh ini bukan kerjaan saya. Kerjaan istri. Oke, kita lanjut ke luar sana dulu ya. Sebelum nanti kita masuk ke sini, kita lanjut ke sini. Tuh, lihat. Belum dipopok lagi. Ini sebetulnya pengerjaannya agak sedikit sulit nih. Pada nggak mau nih suruh mopok ini nih, salah dulunya gitu kan.
Ini juga sama sih untuk nyantai. Dulu saya pernah bikin konten podcast yang undang-undang orang, ini dipakai buat orang nunggu lah ya. Biasa kan kalau yang diundangnya itu nggak pernah sendiri. Nah, yang podcastnya 1 orang, dia bawa temen 3 orang, nanti suruh pada nunggu di sini. Cuman ya gimana, namanya kerjaan pasti ada hal-hal yang membuat kita itu tidak lanjut, teman-teman. Oke. Tapi pada intinya ini tempat untuk saya merenung atau mencari inspirasi, menatap ke sana agar saya bisa mendapatkan video-video untuk tentunya untuk kalian juga sih. Sekarang kita waktunya masuk ke ruangan Iltiat. Assalamualaikum. Nah, di sini teman-teman kita akan nyalakan. Cus. Oke. Ini silver play button. Ini ada 4 silver play button. Sebetulnya totalnya semua ada 6 silver play button. Cuman yang 2 saya belum klaim silver play buttonnya. Gimana ya? Agak males gitu ya. Ini dari berbagai channel animasi, channel misteri, 2 channel misteri, 2 channel animasi. Dan kalau yang 2 channel lagi diklaim, ya mungkin di sini bakal nambah jadi banyak numpuk aja gitu. Nah, ini adalah tempat duduk saya ternyaman. Tempat duduk saya ternyaman ketika saya sudah mendapatkan inspirasi nongkrong di depan sana, baru saya duduk ke sini. Langsung saya otak-ngatik ini. Kalian tahu nggak, lihat betapa berantakannya gitu ya kan. Padahal ini tuh udah 1 minggu tidak dibersihkan. Mejanya kalau ininya mah udah jelas sama istri dibersihin gitu. Ininya nih ya, nggak tahu, istri suka ngomong, untuk meja kamu bersihin sendirilah. Belajar tanggung jawab katanya. Yaudah, nggak apa-apa. Saya mah biasanya bersihinnya terkadang bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Pokoknya gitulah intinya. Nah, terus kita kembali ke bagian sini. Ini masih satu ruangan sih teman. Nah, ini nih yang ada di konten juri cerita mistis. Kalian mungkin mikirnya, wah ruangannya gede banget atau gimana? Enggak, ini ruangan segede gini doang. Mana ada gede-gede, tapi bisa dimanfaatkan. Ini sebetulnya bangunan baru yang ini. Ini tadinya mau dibuat kamar mak saya, cuman mak saya nggak mau karena satu dan lain hal. Seperti itu teman-teman. Ya, seperti inilah untuk saat ini saya.